Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jadi gini, saya mau menyampaikan persiapan-persiapan yang dibuat kalau kita membuat satu pembibitan kelapa sawit. Oke, untuk di sini ya, kita yang memang agak lumayan besar ini biayanya. Tapi kenapa kita buat seperti itu? Di sini kita buat karena untuk di bibitan ini adalah bibitan permanen. Artinya nanti bisa jadi sekitar 12 sampai dengan 15 tahun ini adalah bibitan di sini adalah untuk selamanya. Jadi tidak berpindah-pindah, tidak mendekatin lokasi replanting yang baru. Makanya kita buat permanen dan ini banyak keuntungannya. Ya, keuntungannya gulma ini tidak banyak tumbuh di sekeliling ini kan gitu kan. Nah, jadi kita tidak membuat dua kali biaya untuk buat bedengannya, biaya buat untuk naungannya. Tidak seperti kalau kita di LC, setelah kita buat satu pembibitan, kita tanam habis itu sudah selesai. Nah, itu sifatnya sementara. Nah, di sini yang pertama-tama mau saya sampaikan adalah kita membuat naungan. Jadi naungan ini, naungan ini adalah tingginya 2,5 meter, ya, tingginya 2,5 meter. Nah, tingginya adalah 2,5 meter. Kita tidak buat 1,5 meter atau 175 karena tinggi kita di dalam merawat itu adalah rata-rata kurang lebih berada di 170 sampai 2 meter. Jadi kalau kita ada tamu dari orang luar negeri gitu ya, nah, itu tingginya bisa 2 meter. Jadi di saat masuk ke pembibitan ini tidak harus bungkuk-bungkuk. Satu itu. Terus yang kedua, sirkulasinya udara di sini juga bagus. Ya. Oke. Untuk jarak ini, jarak dari sini atau jarak dari sini ke sana, ini adalah kita buat 4 meter ya. Nah, jarak dari sini ke sini ini kita buat 3,6 ya. Kenapa 3,6? Bedengan ini kita buat 1 meter, terus antar bedengan ini yang kita pakai untuk untuk merawat, untuk jalan kita, infrastruktur kita ini adalah 80 cm. Jadi sini sampai sini 180, sini sampai sana adalah 180, jadi 3,6. Oke. Nah, kita memakai paranet. Paranet ini kurang lebih pencahayaannya itu kita pakai kategori yang 65%. Nah, 65%. Nah, ini adalah kita buat lapis 2. Kenapa buat lapis 2? Ini adalah untuk nanti melatih di saat bibit kita sudah umur 1,5 bulan, 2 bulan itu kita kurangin. Jadi mulai nambah pencahayaan untuk tanaman. Di saat umur 2 bulan nanti kita baru kurangi total sampai 2,5 bulan ya. Jadi 2 minggu sebelum kita transplanting itu kita buka total untuk melatih di sini. Ya, jadi bibit nanti sudah 2 atau 3 daun, 3 daun lah minimal itu sudah bisa kita aplikasikan di lapangan. Nah, ini untuk pembuatan naungan. Nah, untuk bedengannya seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah 1 meter. Ke sana kita buat kita buat 10 meter. Coba kita lihat di sini. Ya, kita buat 10 meter. Nah, ini sampai di sini, ini kita buat rata, lurus. Coba dilihat di sini. Nah, ini sampai ke sana, ini coba ke sana. Nah, ini lurus. Jadi dibuat lurus. Nah, antar ini kita buat drainasenya. Jadi setelah penyiraman air diharapkan turun ke sana, ya. Nah, oke. Nah, di sini coba sini dulu. Oh, ini sengaja kita di saat buat bedengan ini kita buat parit. Jadi di sini. Ini kita buat parit kurang lebih 1 cangkul 30 cm ke sana, dalam, lebih dalam dari atasnya ini. Nah, baru kita kasih pasir. Nah, jadi di saat setelah menyiram ya,
setelah menyiram itu air itu ngerembes ke jalan utama ini. Nah keluarnya adalah dari sini. Ya memang ada beberapa dari sini, tapi yang tengah kan habis yang ngerembes, alurnya adalah di sini. Ya, alurnya di situ, jadi airnya ngalir ke sana. Nah ini untuk bedengannya. Karena apa? Kalau menggenang itu akan membuat bibit itu kena penyakit. Khususnya adalah penyakit foliaria. Nah itu yang bibit tidak boleh menggenang. Nah, oke, dan satu lagi ya, kita buat ini keliling ya, jadi ini kita kelilingin pakai ini agar supaya binatang-binatang kecil baik itu serangga, jangkrik, belalang dan lain sebagainya itu tidak masuk ya, untuk melindungi hama. Nah kupu-kupu, nah kalau kupu-kupu masuk nanti bisa bertelur di bibit, itu ujung-ujungnya ulat itu yang bisa muncul nanti. Jangkrik pun juga bisa makan ya. Nah dengan seperti ini hama yang ada di bibitan relatif terkendali lah, relatif tidak 90% kasarannya tidak masuk kan itu. Nah di pre rata-rata yang perlu waspada adalah ya antraks ya sama foliaria. Oke. Terus untuk instalasinya ini ya, kita pakai sumi, kita ambil setiap jalur ini adalah satu ya, sumi samsui. Ini adalah untuk penyiramannya. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Nah nanti untuk selanjutnya untuk perawatan bibitan di pre-nursery di stage 1 akan kami sampaikan lagi setelah nanti kita tanam bibit kita umur sekian hari kan ada nanti barangnya. Kalau ini baru tanam hari ini. Oke, saya kira itu semoga bermanfaat. Walaupun cepat, saya kira bisa diulang-ulang ya apabila ada yang kurang jelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.